Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Sistem Cerdas F. Kami akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan. Oke, next. Eh, Kami dari kelompok 5 beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Rialisandro 311, Armen Saiful Gofur 338, Nur Eli 344, Novi Dwi Mega Astuti 355, dan Berta Jeri Adiharti 368. Oke, next. Oke, di sini kami akan membahas tentang jaringan saraf tiruan. Tempatnya nanti kita akan membahas tentang perseptron atau pola untuk studi kasusnya. Oke, next. Jadi itu jaringan saraf tiruan atau JST itu apa sih sebenarnya? Jadi JST itu satu sistem komputerisasi sebagai pemroses informasi yang didesain untuk bekerja dengan menirukan cara kerja otak manusia guna menyelesaikan permasalahan dengan melakukan proses pembelajaran melalui perubahan bobot sinapsisnya. Artinya di sini ada learning dan untuk pemproses informasinya menggunakan tiruan dari kerja saraf otak manusia. Oke, next. Oke, di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar saraf neuron, dilihat dipandang dari biologi, dan yang kedua ada sama saraf neuron tapi dipandang melalui tiruannya. Secara sederhana, JST membuat sebuah model sistem komputasi informasi yang dapat menirukan rangkaian cara kerja jaringan saraf biologis. Jadi yang gambar pertama itu secara biologisnya, dan yang kedua itu sebagai tiruannya. Tiruannya ini juga hampir sama dengan biologisnya dalam sistem kerja. Oke, next. Oke, JST ini ditentukan apa aja sih? Jadi JST itu ditentukan dari 3 hal. Yang pertama ada arsitektur jaringan sebagai pola antar neuron, dan yang kedua ada algoritma, merupakan metode untuk menentukan bobot penghubung atau bisa juga disebut dengan proses training atau learning yang tadi sudah saya katakan. Dan yang ketiga ada fungsi aktivasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Berta Jeriadi Harti. Selanjutnya di sini ada learning, yaitu jumlah epos atau iterasi ini menentukan banyaknya proses learning yang akan dilakukan. Di mana ada juga learning rate ini menentukan seberapa signifikan perubahan bobot jaringan selama proses learning, biasanya antara 0 dan juga 1. Selanjutnya, di sini ada 4 prakerja jaringan syaraf tiruan, di mana yang pertama yaitu sinyal dikirimkan antara neuron-neuron melalui penghubung. Yang kedua, penghubung antara neuron ini memiliki bobot yang akan memperkuat atau juga memperlemah. Yang ketiga, untuk menentukan output, setiap neuron ini menggunakan fungsi aktivasi pada jumlah input yang akan diterima. Dan yang terakhir, yang keempat, besarnya output ini selanjutnya akan dibandingkan dengan satu batas ambang. Di sini ada arsitektur jaringan syaraf tiruan. Di samping ini ada gambarnya, di mana neuron ini ada X1, X2, dan X3, bobot ada W1, W2, dan W3, dan di mana outputnya ini adalah Y. Nah, pada JST atau jaringan syaraf tiruan, koneksi antara satu neuron dengan neuron lainnya ini memiliki sebuah nilai yang bisa disebut dengan bobot atau weight, yang mana nantinya dia akan menentukan akurasi jaringan syaraf tiruan. Nah, agar bisa mengklasifikasikan data atau pola dengan benar, dia harus mempunyai bobot yang optimal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya adalah arsitektur JST dari bobot jaringan yang optimal tersebut tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan Berta ya.
itu diproses dengan melakukan pembelajaran atau didapat dari melakukan pembelajaran ya. Nah, pembelajaran ini dilakukan beberapa kali, beberapa iterasi yang dinamakan atau epoch. Next. Nah, ini bisa diketahui, sudah diketahui ya, dari di sini ada layar input dan layar output, yaitu layar input adalah X dan layar output adalah Y. Dan Y itu sendiri adalah suatu fungsi untuk mengeluarkan suatu outputnya, dari mana ada 3 keadaan atau rule. Jika net lebih dari 0, maka Y itu 1. Atau jika net sama dengan 0, maka Y itu 0. Atau jika net kurang dari 0, maka Y itu min 1. Nah, net sendiri ini rumusnya adalah sigma W I1 kali I plus B1. I di sini ini adalah urutan dari atau penamaan dari W-nya ya, ini bisa dilihat ada di gambar ada W1, W2 dan W3. Nah, untuk menentukan Y pertama kita tentukan netnya terlebih dahulu. Nah, ini rumusnya. Next. Untuk perseptron yang end output atau memiliki neuron banyak di layar outputnya, ini ada Y1 dan Y2, bisa dilihat di gambar. Itu juga rumusnya sedikit berbeda, hanya mungkin ditambahkan pada W penjumlahan pencarian netnya itu W sigma WIJ kali WI plus BJ ya. Kondisinya tetap sama tiap Y-nya, jadi Y1 kondisinya juga seperti tadi ada 3, 1, 0 atau min 1, Y2 juga seperti itu. Nah, untuk pencarian netnya ini ada perbedaan di WIJ. WIJ ini artinya W urutan 11 dikali X1, nah terus ditambah W urutan 21 dikali X2. Nanti untuk mencari yang Y2 berbedanya adalah W yang 12 dikali X1 plus B dan ditambah W22 dikali X2 plus B, seperti itu. Lanjut. Ya, di sini bisa dilihat bahwa yaitu merupakan fungsi yang digunakan untuk mengaktifkan nilai keluaran atau output dari sebuah neuron. Atau ya ini bisa dibilang dengan fungsi aktivasi, seperti apa yang dikatakan oleh Mas Armen. Lanjut, Mas. Nah, di sini ada algoritma learning perceptron. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu jumlah epoch dan nilai A. A itu adalah learning rate. Nah, biasanya A ini antara 0 sampai dengan 1. Tapi yang bisa dipakai adalah A sama dengan 1. Nah, epoch ini sebenarnya tergantung dari target dan Y-nya. Jadi, jika Y dan targetnya sama, maka epochnya akan berakhir sampai di situ. Kemudian yang kedua itu kita melakukan inisialisasi semua bobot jaringan. Ada W dan B. W itu bobot dan B itu adalah bias. Jadi, biasanya untuk yang awal itu diinisialisasikan bahwa W dan B itu diset sama dengan 0. Lanjut. Nah, di sini bisa dilihat selama target tidak sama dengan output perseptron atau bisa dibilang selama target atau T tidak sama dengan Y, maka kita harus melakukan hal-hal ini berulang kali. Yang pertama itu ada yang A. Hitung nilai keluaran Y, seperti apa yang dijelaskan oleh Mas Armen. Itu Y itu tergantung netnya. Jadi jika netnya itu lebih dari 0, maka nilai Y-nya 1. Kemudian Y-nya itu sama dengan 0, jika netnya itu sama dengan 0, dan Y itu sama dengan min 1 jika netnya kurang dari 0. Nah, net ini diambil dari sigma WI dikali J, sebenarnya ini dikali XI. Jadi misalnya bobot pertama dikali dengan nilai X yang pertama, kemudian bobot kedua dikali dengan nilai X yang kedua, setelah itu semua ditambah, kemudian ditambah dengan bias awal. Memperbaiki bobot jaringan yang mengandung kesalahan atau ya tidak sama dengan target dengan rumus yang pertama itu adalah W itu merupakan bobot baru. Jadi bobot baru di sini merupakan bobot lama ditambah dengan learning rate
dikali target dikali dengan nilai X-nya berapa. Kemudian ada bias. Jadi bias baru itu didapat dari nilai bias lama ditambah learning rate dikali dengan targetnya. Jadi selama Y atau fungsi aktivasi atau perseptron sampai yaitu sama dengan target dan epoch dihentikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang studi kasus. Baik, di sini studi kasus pola jaringan saraf tiruan. Yang pertama, jika abu-abu adalah 0 dan merah adalah 1, maka di sini targetnya adalah 1 dan min 1. Lalu learning rate-nya adalah 1 dan biasnya adalah 1. Di sini pertanyaannya adalah tentukan berapa epoch yang dilakukan dan buatlah testing dasar untuk pola tersebut. Untuk cara penyelesaiannya akan dijelaskan oleh teman saya sebagai berikut. Ya, baik. Untuk penyelesaian studi kasusnya, di sini kita ada 4 pola, yaitu plus, min, bagi, dan kali. Untuk daerah yang memiliki plus, min, bagi, dan kali kita beri nilai 1 ya. Dan yang tidak itu 0. Di sini juga ada warna merah dan abu-abu sebagai pembaginya biar jelas. Learning rate kita tentukan sama dengan 1, bias sama dengan 1, dan bobot awal B semuanya itu sama dengan 0. Lihat pada tabel bagian masukan, itu ada X1, X2, X3 sampai X9 dan B. Itu adalah nilai-nilai 01 pada tiap polanya ya. Dari atas itu plus, ke bawah min, bagi, dan kali. Di situ juga ada target. Nah, target di sini kita tentukan plus itu 1, min itu min 1, bagi itu 1, dan kali itu 1. Nah, selanjutnya mencari Y atau outputannya. Untuk mencari Y, kita cari tentukan netnya terlebih dahulu ya. Bisa dilihat di bawah, itu hasil dari pencarian net. Rumusnya yaitu sigma WIJ kali XI plus BJ ya. Bisa dilihat dari paling kiri atas itu 0, hasil dari sigma W11 kali X1 plus B. Nah, itu seterusnya dilanjutkan sampai semuanya sampai X9 sampai W91 ya. Nah, dijumlahkan ditambah B, hasilnya itu netnya sama dengan 0. Jadi untuk epoch kali ini hasil Y yang di plus itu 0. Nah, di sini Y masih belum sama dengan target, yaitu target 1, Y 0. Sehingga Y masih belum sama, maka perlu dilakukan perubahan bobot atau W. Untuk merubah bobot, nah di sini rumusnya bisa dilihat. Rumusnya yaitu bobot lama ditambah learning rate kali target dikali X. Jika W11 maka dikali X1. Jika W21 maka dikali X2. Maka akan didapatkan bobot-bobot baru yaitu yang ada di bawahnya yang sudah di warna hijau ya. Tadi bobot awal itu masih di kolom putih. Bisa dilihat juga jarak atau selisih dari bobot yang sebelumnya, bobot lama dan bobot baru di perubahan bobot. Selanjutnya cari Y untuk min.
masih sama seperti tadi, yaitu cari netnya terlebih dahulu. Itu di tabel menghitung nilai net kolom kedua, itu hasilnya net sama dengan 4. Karena net sama dengan 4, menurut rule tadi dari Y, maka Y itu 1. Karena jika net lebih dari 0, Y adalah 1. Di sini target dan Y juga masih belum sama, yaitu target min 1 dan Y 1. Maka dilakukan lagi perubahan bobot seperti tadi. Dan hasilnya sudah ada di W, itu 0, 1, 0, dan seterusnya. Kemudian dicari lagi Y dari kali, dari pola kali. Itu ada di menghitung nilai net, pola bagi, menghitung nilai net di kolom ketiga ya, dan ditemukan nilai net adalah 0. Maka Y-nya juga 0. Seperti tadi sudah dari rule-nya. Rumus di atas sudah bisa dilihat if, pakai if ya. Karena jika Y net sama dengan 0, maka Y-nya 0. Jika net lebih dari 1, maka Y-nya 1. Jika net kurang dari atau sama dengan min 1, maka Y-nya min 1. Nah, selain itu 0. Selanjutnya, karena Y dan target masih belum sama, lakukan lagi perubahan bobot seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan didapatkan pada kolom keempat di bobot. Kemudian hitung lagi Y milik kali, pola kali. Dan ditemukan netnya itu 4. Karena netnya 4, maka Y itu sama dengan atau Y adalah 1. Nah, di sini epoch pertama sudah selesai ya, dan didapatkan bobot dari epoch yang pertama itu 0, 1, dan seterusnya itu. Nah, tetapi semua Y dari Y milik plus, Y milik min, Y milik bagi, dan Y milik kali masih belum sama dengan target. Oleh karena itu kita lakukan epoch kedua. Nah, pada epoch kedua, semua caranya hampir sama seperti epoch pertama tadi. Ya, samalah, hanya saja jumlah bobotnya dan yang lain-lain berbeda. Namun rumusnya tepat sama semuanya. Nah, didapatkan Y-nya 1 untuk plus, untuk min 1, untuk bagi 1, dan untuk kali juga 1. Nah, ini pun masih belum sama semuanya dengan target, yaitu di min. Masih target min 1 dan Y1. Maka kemudian dilakukan kembali epoch yang ketiga. Sama semua caranya seperti epoch 1 dan 2 tadi. Nah, kita lihat langsung di Y. Ini juga masih belum didapatkan target dan Y sama. Y 0, 1, 1. Sedangkan target 1, min 1, 1, 1. Karena belum sama, kita lakukan epoch yang keempat. Nah, di epoch keempat ini akhirnya kita mendapatkan target dan Y itu sama dengan, ya target itu sama dengan Y. Target 1, min 1, 1, dan Y juga 1, min 1, 1, 1. Oleh karena itu bobot terakhir yang ada di kolom bobot kita bisa gunakan sebagai bobot nanti di perseptron. Untuk pengetesan atau testing akan dilakukan oleh rekan saya, Rio. Oke, di sini kan tadi kan udah didapetin tuh epoch 4. Epoch 4 ini ternyata target ini sesuai dengan Y-nya. Kan sesuai nih.
11 min 11, 11 dan 11. Terus didapetin lah bobot akhirnya. Bobot akhirnya itu yaitu ini atau ini juga sama saja. Terus nantinya kita lakukan testing, di mana testingnya ini untuk masukan awal. Masukan awal X1 sampai X9. Kemudian di sini ada target. Target awal tadi 1 min 1 dan 11. Lalu di diagram di gambar ini ada X1 ini sebagai bobotnya. Bobotnya ini menyesuaikan tadi tuh yang di epoch keempat. Tadi didapati 021 sekian-sekian. Disesuaikan 021 sekian-sekian sampai B-nya. Lalu di sini kok tiba-tiba udah didapetin outputnya sama dengan target di sini. Kok bisa dapat begini? Kalau misalkan masih belum percaya dengan epoch 4, kita bisa lakukan bukti testingnya dulu. Bukti testingnya bobotnya kita ambil nih dari gambar ini nih. Dari epoch 4 tadi, kita lakukan testing. Sama caranya kayak tadi, kayak dijelaskan oleh teman saya Armen. Cuma nanti di sini untuk inisialisasi bobotnya kita ambil dari bobot epoch keempat. Epoch keempat, lalu terus lakukan perubahan bobot dan bobot baru, bias, dan net. Ternyata didapetin nih terakhirnya nih. Akhirnya didapetin sama antara target dan Y-nya. Berarti di tabel ini, di tabel output-nya ini berarti sesuai dengan tadi, dengan bobot akhirnya tadi. Sesuai nih. Artinya berarti testing ini berhasil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.